Hai, saya adalah Pak Majid, perencana keuangan. Kali ini kita akan membahas penting sekali ini adalah tips jangan sampai tertipu perencana keuangan abal-abalan. Sudah siap? Oke, udah siap. Kali ini kita akan bahas satu hal yang penting sekali. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah lihat di media sosial, di media mainstream bahkan sekalipun ada kasus di mana melibatkan profesi perencana keuangan, di mana kemudian mereka mengaku bisa mengolah dana dan pada akhirnya kemudian melakukan trading untuk kepentingan yang bukan kepentingan nasabah sehingga merugikan nasabah. Hello there. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, gimana sih caranya supaya kalian semua tidak salah milih atau mencari atau menggunakan jasa seorang perencana keuangan sehingga kena perencana keuangan abal-abalan. Oke, kita akan coba ya, bahas satu persatu. Pertama, apa sih yang harus diperlihatkan untuk dicek gitu ya, atau dicari tahu adalah selalu pilih perencana keuangan yang sudah berpengalaman, punya track record yang panjang sekali gitu ya. Saya salah satu contohnya, ada beberapa perencana keuangan senior lah. Saya sudah pengalaman lebih dari 20-25 tahun bahkan. Dulu saya jadi perencana keuangan di Amerika Serikat ya. Dari tahun 94-95 sampai tahun 2000 saya pulang ke Indonesia, kemudian saya melanjutkan jadi perencana keuangan Indonesia. So, track record saya 25 tahun pengalaman di luar dan di dalam negeri. Dan banyak juga perencana keuangan lain yang senior-senior yang punya track record yang sama. Jadi carilah perencana keuangan, saya rasa mungkin yang sudah punya track record dari awal-awal tahun 2000-an atau mungkin pertengahan tahun 2000-an itu kurang lebih punya track record yang cukup bagus. Kenapa penting track record? Karena begini, dalam bidang keuangan apapun termasuk perencana keuangan, orang keuangan itu yang punya track record panjang itu cenderung akan sangat berhati-hati dan menjaga nama baik mereka. Kenapa? Karena bisnis keuangan ini adalah bisnis kepercayaan. Jadi track record yang panjang itu harus dibangun bertahun-tahun, cukup lama, membutuhkan kepercayaan dari banyak orang, dari customer, dari klien gitu ya. Kemudian kalaupun produk institusi keuangan, termasuk juga dari media. Sehingga orang ini tidak akan mudah sekali untuk kemudian tergoda untuk melakukan hal-hal yang bodoh tanda kutip hanya untuk mendapatkan keuntungan kecil yang sifatnya sesaat. Ya, jadi track record buat mereka sangat penting sekali. Yang kedua, nah kalau ada perencanaan keuangan yang baru gimana? Nah ini juga penting. Saat ini kan sudah banyak sekali juga perencanaan keuangan yang baru yang memang mungkin ngambil pendidikan di tempat kami salah satunya ya, tempat asosiasi yang saya pimpin. Nah, untuk perencanaan keuangan yang baru ini, Anda harus ngecek siapa yang mendidik mereka, satu. Kedua, siapa yang menjadi mentor mereka. Jadi meskipun mereka punya track record yang kecil atau yang pendek atau yang masih baru, tapi kalau Anda lihat mentornya adalah perencana keuangan yang sudah senior, yang sudah punya track record di atas 10 tahun, di atas 15 tahun bahkan mungkin ya, atau mungkin bisa sampai dengan 20 tahun, maka mereka masih bisa dikonsiderasi mempunyai track record yang panjang karena dianggap mengikuti track record daripada si mentornya tersebut. Otomatis mentornya juga harus memperhatikan dan melihat dan mendidik anak didiknya dengan baik gitu ya. Sedangkan sampai mereka melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan koridor atau di luar dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang perencana keuangan. Itu juga penting. Ketiga, tidak kalah penting adalah cek sertifikasinya. Karena setiap perencana keuangan itu harus punya sertifikasi perencana keuangan. Sertifikasi ada banyak gitu ya. Beberapa yang mungkin dikenal oleh masyarakat, di tempat kami ada namanya RFA, Registered Financial Associate. Kemudian ada RPP, Registered Professional Planner. Kemudian ada RFC, Registered Financial Consultant. Semua yang menggunakan huruf RRR ini sudah melampaui pendidikan yang panjang, pendidikan yang cukup dalam. Kemudian juga ujian yang cukup sulit, dan ujiannya tidak hanya cuma mengerjakan multiple choice, tapi juga harus melakukan case study, membuat suatu perencanaan, harus ada case kliennya, kemudian harus mempresentasikan, disidang dulu case-nya sampai mereka bisa lulus mendapatkan gelar tersebut. Yang lain-lain juga ada beberapa gelar yang lain, kita nggak akan sebut di sini, tapi teman-teman mungkin bisa googling atau cari di internet. Tapi yang pasti semua ini yang punya gelar, mereka adalah certified perencana keuangan
keuangan, Certified Financial Planner, hanya gelarnya berbeda-beda. Di tempat kami ada RPP, RFA, dan RFC. Cek gelarnya, cross check dengan asosiasinya untuk memastikan apakah orang ini masih punya benar-benar sertifikat dan sertifikatnya masih aktif. Nomor 4 sekarang, cari referensi klien-klien mereka. Ya, cari referensi, tanya kiri kanan siapa klien-kliennya, gimana handlingnya, apakah ada penurunan, apakah ada kerugian, kalaupun ada kerugian bagaimana cara mereka menghandle kerugian tersebut, dan seterusnya, apakah penjelasannya lengkap, dan seterusnya. Kurang lebih seperti halnya kalau kita mau cari dokter lah gitu ya kan. Kalau mau cari dokter kita cari kiri kanan gitu ya, tanyain teman, tanyain saudara, kemudian tanyain pasien-pasiennya gimana sih dokternya, oke apa enggak, cari second opinion gitu ya. Jadi boleh aja kita pakai satu atau lebih dari satu perencana keuangan, bisa 2, bisa 3 financial planner, that's fine, itu hak Anda sebagai klien. Kemudian, nah ini nggak kalah penting, jangan silau dengan penampilan yang asik. Asik nih financial planner-nya karena seumuran kayak gue, millennials, bla 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 gitu, atau so asik gitu ya. Ada juga yang so asik gitu kan. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Jangan juga ngelihat yang terlalu pansos gitu ya, panja sosial dan sebagainya, jangan juga gitu ya. Yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja gitu ya. Perencana keuangan harus bisa merencanakan keuangan dia dulu sendiri sebelum dia bisa membantu merencanakan keuangan orang lain. Nah, itu yang tidak kalah penting berikutnya adalah, dan ini yang nomor 7 yang sering sekali dilakukan oleh teman-teman milenial, kesalahannya adalah jangan silau dengan konten dari sosial media mereka yang bagus, baik dari sisi gambar dan dari sisi isinya. Ingat, konten sosial media itu bisa dibikin. Konten perencana keuangan itu banyak banget gitu ya. Anda tinggal masuk ke Google, cari artikel saya. Saya punya lebih dari 500 artikel yang ada di beberapa media. Anda bisa googling, cari konten, Anda suruh orang lain bikin desain yang bagus, gambar yang unyu-unyu dan uu gitu ya. Kemudian masukin konten agak sedikit dramatis, Anda akan merasa wow, ini gue banget nih. Belum tentu ya. So hati-hati dengan perencana keuangan yang seperti itu. Anda harus cari tahu lagi siapa orangnya, kemudian siapa orang di belakangnya dia, dan siapa mentor-mentornya dia. Jangan sampai kejeblos. Ya, nomor 8 yang tidak kalah penting juga adalah jangan silau juga dengan perencana keuangan yang mempunyai follower banyak di sosial media. Nah, ini penting ya, karena kenapa? Follower banyak di sosial media tidak menunjukkan justifikasi bahwa dia memang paham dan mahir menjadi seorang perencana keuangan ya, apalagi terlalu banyak ya. Banyak perencana keuangan senior yang justru jumlah followernya biasa-biasa aja di sosial media. Kenapa? Karena mereka lebih concern mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat melalui media mainstream misalnya, atau melalui acara langsung ya, offline, one-on-one, dan sebagainya. Jadi follower di sosial media tidak menjadi tolak ukur bahwa financial planner tersebut jago atau pinter banget atau keren banget gitu ya. Kemudian berikutnya lagi, apabila ada yang meragukan dari penawaran mereka, si perencana keuangan ini, stop. Jangan teruskan. It's your money, ya. Tanyakan ke ahlinya, tanyakan ke perencana keuangan yang senior, ya, yang sudah punya pengalaman, jam terbang yang cukup lama, apakah ini benar atau tidak, gitu ya. Perencana keuangan senior dengan senang hati mereka mau kasih jawaban kok, gitu. Karena kenapa? Karena mereka juga concern dengan industri ini, jangan sampai ada yang sampai salah berinvestasi, membeli investasi atau melakukan perencanaan keuangan. Oke, terakhir adalah ingat bahwa perencana keuangan yang jago sharing di mana-mana, termasuk di sosial media, belum tentu punya pengalaman yang cukup untuk pegang klien. Nah, ini juga penting sekali, karena bisa jadi itu hanya berbataskan teori saja, hanya berbataskan hasil googling aja, atau mungkin hanya berbataskan pada pengalaman dia mengambil di kelas, sekolah, belajar, modul, textbook, dan lain sebagainya. Belum tentu mereka punya pengalaman yang cukup ketika menghandle klien. Gitu ya. Ada juga yang memang sudah punya kliennya banyak sekali, ya, puluhan, ratusan, tapi ada juga yang mungkin hanya baru pegang 1, 2, 3 klien. So, artinya apa? Hati-hati buat Anda semua, selalu lakukan PR Anda, yaitu
do the research, cari dulu, cek dulu gitu ya perencanaan keuangannya gitu. Jangan mentang-mentang, oh ini udah senior, udah tua, mas nggak cocok sama saya. Belum tentu ya. Duit itu nggak ada umurnya ya. Mau muda kayak mau tua kayak, yang namanya duit ya duit aja gitu. Jangan sampai uang yang Anda kumpulkan, you hard earning money, hard earning income, kemudian jadi hilang, puff, tidak berbekas, hanya gara-gara Anda salah memilih perencana keuangan Anda. Oke, ingat, yang salah bukan perencana keuangannya, yang salah adalah oknumnya. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, pencet tanda lonceng, dan bagikan video ini supaya banyak teman-teman yang tidak kejeblos salah pilih perencana keuangan abal-abalan. Oke, setuju ya? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setuju? Bye.